Indonesia sudah lama punya. Ini spek jet tempur Su-27 Rusia yang baru saja jatuhkan MQ-9, rapper Amerika. TNI AU Indonesia sudah lama punya. Jet tempur Su-27 Rusia baru saja permalukan Amerika Serikat dengan menjatuhkan MQ-9 Reaper. Aksi Su-27 Rusia menjatuhkan pesawat tanpa awak MQ-9 Reaper Amerika Serikat itu sontak menjadi sorotan dunia. Dikutip zonajakarta.com dari Defense Security Asia, jet tempur Su-27 Rusia disebut mencegat dan dengan sengaja melanggar baling-baling pesawat tak berawak MQ-9 Reaper AS yang menyebabkan pesawat tak berawak itu menabrak Laut Hitam. Ini mungkin insiden pertama yang melibatkan konfrontasi langsung atau direct confrontation antara pasukan Rusia dan Amerika Serikat dalam konflik Ukraina. Sesuatu yang mengkhawatirkan jika menyebabkan konflik menyebar atau eskalasi menjadi perang antara Amerika dan sekutunya dengan Rusia. Insiden yang melibatkan drone Reaper Amerika Serikat terjadi pada pukul 7:03 atau 06:03 GMT ketika terhempas karena Su-27 Rusia. Drone MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat itu dipercayai sedang melakukan misi intelligence, surveillance, and reconnaissance atau ISR. Drone MQ-9 kami sedang melakukan operasi rutin di ruang internasional ketika dicegat dan bertabrakan dengan jet tempur Rusia, menyebabkannya jatuh dan kami kehilangan drone yang terlibat, kata Jenderal James Hacker dari Angkatan Udara Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan. Tindakan berbahaya dan tidak profesional oleh Rusia hampir menyebabkan dua pesawat terhempas. Kementerian Pertahanan Rusia membantah bahwa jet tempurnya bersentuhan dengan pesawat tak berawak Amerika Serikat dan mengklaim bahwa pesawat itu jatuh ke Laut Hitam karena manuver tajam yang dilakukannya selama penerbangan. Dikatakan juga kedua pesawat tempur itu tidak menggunakan senjata apapun yang mereka bawa dan tidak bersentuhan dengan drone AS. Pesawat pejuang Rusia itu selamat kembali pangkalan udara mereka. Didakwa di Crimea milik Ukraina tetapi kini dijajah oleh Rusia. Sukhoi Su-27 lahir pada era Perang Dingin, tetapi kehadirannya sampai saat ini masih sering menjadi perbincangan hangat. Tak salah lagi, ini semua karena Su-27 telah mencetak berbagai sejarah mengagumkan selama layanannya di Rusia. Su-27 flanker menjadi pesawat tempur besar terakhir yang memasuki layanan Angkatan Udara Soviet. Tentu saja, karena ia lahir pada era Perang Dingin, kehadirannya akan berkaitan dengan senjata milik AS. Dilansir zonajakarta.com, dari 1945.com, jet tempur ini dikembangkan selama Perang Dingin oleh Biro Desain Sukhoi. Ia mampu bermanuver dan memiliki mesin ganda yang canggih. Dan yang paling penting, Su-27 merupakan jawaban dari adanya pesawat tempur generasi keempat Amerika Serikat, termasuk Grumman F-14, Tomcat, dan F-15 Eagle. Dia juga dimaksudkan untuk mengalahkan pesawat tempur AS di Eropa Tengah dalam konflik Fakta NATO atau Warsawa. Ia juga dimaksudkan untuk mengalahkan pesawat tempur AS di Eropa Tengah dalam konflik Fakta NATO Warsawa dan untuk berpatroli di wilayah udara Uni Soviet melawan pembom AS. Su-27 lantas menjadi andalan bagi Soviet dalam mencegat pembom komando udara strategis Amerika termasuk B-52 dan B-1. Awalnya, Su-27 tidak dirancang untuk ekspor. Namun, produksi Su-27 berlanjut di hari-hari terakhir Uni Soviet dan diekspor ke Cina, Vietnam, Ethiopia, dan Indonesia. Tak hanya itu, di Rusia, Su-27 menjadi dasar pengembangan varian lanjutan termasuk Su-30. Versi kapal induk Su-33 dengan sayap lipat, Su-34, Su-35, dan Su-37. Bersama Su-30, Su-27 pun menjadi andalan militer udara Indonesia.